tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat pada siang hari ini yang cukup panas luar biasa, badan sedikit berkeringat. Ya, kita syukuri saja atas nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan keindahan dan kenyamanan kita dalam belajar. Oke, baik. Sebelum belajar, tentunya kita mengawali dengan membaca doa. Jadi saya ingin meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan kepada ketua kelas Ananda Fikri memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan kita tadi membaca doa, mudah-mudahan Allah mempermudah segalanya dalam proses belajar mengajar kita pada siang hari ini. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Kiano. Kenapa? Ada yang tahu kenapa Kiano sakit? Apa? Sakit perut. Selain Kiano ada lagi? Siapa? Noval lagi apa? Sakit hati atau sakit apa? Sakit ada lomba atau gimana? Oke, baik. Sebelum saya mulai, saya mengabsen dulu ya. Mengabsen apakah kalian semuanya lengkap atau tidak? Baik, yang pertama Abdi Noval Bukhari. Hadir Ustaz. Oke, Ahmad Rabi Saputra. Hadir Ustaz. Haji Muhammad Dias. Hadir. Ali Noval Al-Hanif. Ya. Oke. Amirul Nur Al-Fadilah. Hadir Ustaz. Oke. Fadil Adri Dwi Permana. Hadir Ustaz. Fahri Arsyad Pratama. Oke, baik, yang terakhir Yusuf Awas. Hadir Ustaz. Oke, alhamdulillah. Tadi 2 orang ya tidak hadir ya. Oke, baik. Mudah-mudahan yang sakit semoga Allah memberikan kesembuhan. Bisa kembali bertemu dan belajar bersama kita. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk pada kesempatan siang hari ini kita kembali yaitu belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kesiapan belajarnya? Sudah siap atau belum? Bukunya sudah ada atau tidak? Bawakan bukunya ada atau tidak lengkap? Oke, baik, silakan dituliskan. Nanti sudah siap. Jadi tanda belajar itu harus keadaan siap semuanya ya. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu kita akan nanti memasuki pembelajaran ya, pembelajaran pendidikan agama Islam tentang pada bab 4 ya, pada bab 4. Cuma saya sebelum masuk ke materi bisa mau tanya, apa itu yang dimaksud dengan gerhana? Ada yang tahu? Apa itu sholat gerhana? Ada yang tahu? Ada yang tahu tadi? Ustaz. Oke, apa tadi? Salat karena adanya gerhana. Sholat karena adanya gerhana, betul atau tidak? Betul. Oke, baik. Untuk pembelajaran pada siang hari ini kita akan membahas tentang sholat gerhana. Coba anak-anak buka pada bab 4.
Silakan. Semua buka pada bab 4 tentang bagaimana tata cara sholat gerhana. Oke, sebelum tadi sudah ada Gani ya bisa menjawab tentang apa namanya sholat gerhana. Katanya sholat gerhana itu karena adanya gerhana, makanya kita sholat. Baik, kita akan kaji apa sih itu sholat gerhana. Nah, ini pada bab 4 kita ada sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Nah, untuk kesempatan pada hari ini Ustaz akan membahas tentang sholat gerhana. Nih, ada pengertian sholat gerhana. Coba Ananda, siapa nama antum? Firman, bacakan. Nih pengertiannya. Pengertian sholat gerhana. Kedua, sholat gerhana disebut adalah sholat kusufain, yakni sholat yang dilakukan ketika ada gerhana matahari atau bulan. Sholat pada saat gerhana bulan disebut sholat kusuf, sedangkan pada saat gerhana matahari disebut sholat kusuf. Lalu sholat gerhana adalah sholat yang dikerjakan dengan tata cara tertentu dan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Oke, baik. Tadi apa yang dikatakan Gani berarti betul ya? Sholat gerhana adalah sholat ketika adanya gerhana bulan atau gerhana matahari. Di sini ada disebut sholat kusufain, berarti berapa? Berapa rakaat? Dua rakaat yang akan kita laksanakan. Ya, ini sholat yang dilakukan ketika ada gerhana matahari ataupun bulan. Nah, sholat pada saat gerhana bulan disebut namanya sholat kusuf. Sedangkan sholat pada saat gerhana matahari disebut sholat kusuf. Ini kusuf dan ini kusuf. Baik dong? Oke, selanjutnya adalah, nah di sini ada hukum sholat gerhana. Ada yang bisa membantu membaca? Kalau nggak terlalu jelas di sini, nggak baca di buku kalian. Ada? Coba Ananda. Siapa nih? Fadil. Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna samsa wal qamara ayatan min ayatillah la yanqasifani ma'tihadin wa la lihayatin fa idza ra'awtum dhalik pada Allah wa kabbiru wa sallu wa saddaqu. Oke, terima kasih Ananda Fadil sudah membacakan tadi bagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya minta Ananda Mufli untuk membacakan artinya. Artinya dari Aisyah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana tidak terjadi karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Jika kalian melihat hal tersebut, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Ini aja untuk mencet. Baik, terima kasih Ananda Mufli ya. Jadi di sini hukum sholat gerhana hukumnya apa? Sunnah akad. Apa itu sunnah akad? Sunnah yang dekati wajib. Sunnah yang dekati wajib. Yang lain? Oke, mungkin ada yang jawaban yang lain? Saya Ustaz. Apa? Rizba? Yang dikerjakan Nabi. Sunnah yang dikerjakan kata apa? Oleh Nabi. Betul atau salah? Betul? Mungkin ada yang lain? Gimana? Saya Ustaz. Iqbal, coba Iqbal, apa Iqbal? Sunnah yang jarang ditinggalkan oleh Nabi. Sunnah yang jarang ditinggalkan Nabi. Baik, jawaban kalian betul semua ya, luar biasa. Jadi hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah kegiatan yang selalu dikerjakan oleh Nabi dan jarang ditinggalkan oleh Nabi. Salah satunya yang selalu dikerjakan Nabi ini, yaitu sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana tidak terjadi
terjadi karena kematian seseorang dan juga karena kehidupan seseorang. Jika kalian melihat hal tersebut, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, kerjakanlah sholat dan bersedekah. Jadi fungsinya sholat gerhana ini tujuannya untuk apa ini? Berdoa kepada Allah, ya. Kita berdoa kepada Allah. Nah, itu salah satu tujuan. Tujuan apa? Tujuan sholat gerhana. Baik. Nah, di sini ada ketentuan sholat gerhana. Nih, yang pertama adalah waktu sholat gerhana dilaksanakan, gerhananya berlangsung, itu waktunya. Ya, ketentuannya. Sholat yang kedua, sholat gerhana dikerjakan secara berjamaah. Lalu yang ketiga dilakukan sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaat melakukan 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Nah, lalu yang selanjutnya bacaan surah Al-Fatihah dikeraskan pada sholat saat gerhana bulan dan didirimkan pada saat gerhana matahari. Jadi walaupun siang melaksanakan sholat gerhana, misalnya setelah zuhur nih ya, kalian melaksanakan sholat gerhana. Jadi harus dikeraskan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Jadi harus dikeraskan. Lalu selanjutnya bacaan ayat surah setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Dan selanjutnya adalah selesai sholat gerhana dilanjutkan dengan khutbah, ya. Jadi dilanjutkan dengan khutbah. Bacaan ayat surah setelah surah Al-Fatihah yang pada rakaat pertama ini lebih panjang. Jadi misal kalian itu membaca Al-Qur'annya 2 lembar misalnya, ya. Imamnya baca 2 lembar rakaat pertama. Lalu pada rakaat kedua nih lebih apa? Pada rakaat pertama dan lebih panjang daripada rakaat kedua. Jadi rakaat keduanya berarti lebih pendek. Nah, paham? Dan bacaan rukunya pun lebih panjang. Bacaan sujudnya pun lebih panjang. Panjangnya bagaimana? Bacanya diulang-ulang. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim. Ulang-ulang sampai paham. Nah, ya. Dan seterusnya. Lalu selanjutnya ini adalah tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Nah, mungkin sebelum sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, Ferry, silakan. Apa? Sholat gerhana dilakukan. Di mana sholat gerhana dilakukan? Kata Ferry. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Di mana sholat gerhana dilakukan? Apa Gani? Bisa di lapangan, bisa di masjid. Gani udah pernah melaksanakan sholat gerhana? Pernah. Selain Gani ada nggak yang pernah melakukan sholat gerhana? Yang anak-anak santri nih? Ya kan ada sebagai anak santri nih. Masa nggak pernah? Pernah nggak? Oke, pernah ya. Dulu santri kalau tidak salah pernah melaksanakan sholat gerhana. Oke, jadi Ferry, sholat gerhana itu boleh di lapangan, boleh juga di masjid, ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Oke, Rafa, apa Rafa? Oke, kata Rafa, perempuan boleh tidak sholat gerhana, ikut sholat gerhana? Bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh. Jadi Rasulullah SAW juga menganjurkan yaitu wanita ikut dalam pelaksanaan sholat gerhana. Karena fungsinya sholat gerhana ini adalah apa? Mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dan sebagainya. Zikir, lalu setelah sholat gerhana kita bisa bersedekah dan sebagainya. Ya, jadi seluruh umat Islam boleh mengikuti sholat gerhana. Oke, baik. Nah, ini ada tata cara pelaksanaan sholat gerhana.
Yang pertama niat. Tahu nggak niatnya? Ini yang pertama tadi adalah niat. Ada nggak yang dari di antara kalian ini yang hafal niat sholat gerhana? Oke, Mufli. Apa Mufli? Sholli sunatan dihusul kemarin rokaat ini makmuman lillahi ta'ala. Itu niat sholat apa? Gerhana? Bulan. Gerhana bulan. Coba gerhana mataharinya. Sholli sunatan dihusul syamsi rokaat ini makmuman lillahi ta'ala. Oke, terima kasih. Jadi itu niat sholat gerhana, ya, gerhana bulan maupun gerhana matahari. Lalu yang kedua adalah takbiratul ihram. Sama seperti kita sholat pada umumnya, ya. Membaca takbiratul ihram, ya. Terus ini lalu yang ketiga yaitu membaca doa iftitah. Bagaimana doa iftitah? Allah kabiran alhamdulillah katsiran, seterusnya, ya, dan seterusnya. Lalu yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah dan diteruskan membaca surah yang panjang. Jadi yang keempat kalian membaca surah Al-Fatihah lalu membaca surah yang panjang. Misalnya Al-Jin kah? Misalnya kalau di surah di juz 28 Al-Mujadalah kah, Al-Hasr kah, boleh, ya, silakan baca yang panjang. Lalu yang kelima adalah ruku dengan memanjangkan rukunya. Ngapain kok bisa panjang Ustaz rukunya? Apakah badannya yang memanjang atau bacaannya? Di sini adalah yang panjang adalah apa? Bacaannya. Jadi kalian panjang membacanya, yaitu seperti ruku pada umumnya subhana rabbiyal azim kayak ayatnya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, seperti kalian dekat kepada Allah, ya, dipanjangkan bacanya, dilamakan. Lalu yang keenam, iktidal, bangkit dari ruku, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan surah yang panjang. Jadi sebelum sujud kita kembali bangkit membaca surah Al-Fatihah lagi, lalu membaca lagi surah yang panjang. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, ruku yang kedua pada rakaat pertama lebih pendek daripada rakaat yang pertama, ya, lebih pendek. Kedua itu lebih pendek daripada yang pertama. Tadi mungkin agak panjang, dan yang kedua cukup 3 kali saja, ya, 3 kali saja. Dan yang ke-8 adalah iktidal kedua pada rakaat pertama. Ya, iktidal. Lalu yang 9 sujud. Nah, sujud seperti biasa, ya. Terus yang 10 duduk di antara 2 sujud. Lalu sujud yang kedua, jadi 2 kali. Bangkit dari sujud mengerjakan rakaat yang kedua. Ya, jadi rakaat yang kedua bagaimana? Sama seperti rakaat yang pertama tadi, ya. Membaca ini dan sebagainya sampai dia sujud. Baru tasyahud akhir, lalu salam. Nah, itu adalah tata cara sholat gerhana. Nanti Ustaz akan menampilkan video bagaimana tata cara prakteknya sholat gerhana. Jadi supaya kalian paham. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Baik, saya akan menampilkan video bagaimana tata cara sholat gerhana, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini videonya, ya. Akan kami berbagi tata cara sholat gerhana. Sebelum membahas mengenai tata cara sholat gerhana, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait fikih sholat gerhana. Pertama, sholat gerhana disyariatkan bagi kaum muslimin yang melihat peristiwa gerhana matahari atau bulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait peristiwa gerhana, "Fa'idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah," yang artinya, jika kalian melihat gerhana tersebut, yaitu matahari atau bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, bagi umat Islam di daerah lain yang tidak melihat peristiwa gerhana, tidak disyariatkan melaksanakan sholat gerhana. Kedua, dianjurkan untuk mengundang kaum muslimin dengan panggilan as-shalatul jami'ah. Assalamualaikum
untuk pembahasan tentang sholat gerhana. Jadi selanjutnya adalah Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian dalam waktu sekitar 45 menit ke depan, yaitu membuat PPT ya untuk kalian presentasikan. Saya beri tugas sekitar 30 menit untuk membuat PPT. Setelah itu kalian presentasi ke depan, nanti bergantian. Kalau tidak cukup waktunya untuk presentasi, maka kelompok yang lain nanti mungkin menyusul. Jadi pertama nanti akan kami pilih untuk siapa duluan yang maju. Jadi karena itu silakan kalian sekarang untuk mengerjakan tugas PPT. Nanti kita dan dipresentasikan ke depan. Baik, Dum? Silakan untuk mengerjakan PPT-nya. Oke, bagaimana? Tugasnya sudah atau belum? Oke, sudah waktu 30 menit kalian mengerjakan. Maka kita akan mengundi ya, siapa yang duluan akan maju mempresentasikan. Oke, silakan masing-masing kelompok datang ke sini untuk mengambil undian. Sini, silakan. Silakan diambil. Oke. Oke. Siapa yang mendapatkan nomor urut pertama maju? Nomor urut 1. Saya. Oke, kelompok 4 ya yang mendapatkan nomor urut 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Baik anak-anakku yang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saksikan teman-teman kalian kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sholat gerhana yang mereka diskusikan dengan kelompok mereka. Baik, silakan kepada kelompok 4 diwakili ketua dan teman-temannya 3 orang untuk maju mempresentasikan. Bila ada nanti tanya jawab, maka teman-teman yang di kursi membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, Dum? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang sholat gerhana bersama teman saya yaitu Piano dan Gani. Langsung saja ke pelatihan ya. Apa ada yang ingin bertanya? Saya, Silakan Bagas angkat tangannya. di mana sholat gerhana itu bisa dilakukan? Atas Bagas pertanyaannya, sholat gerhana bisa dilakukan di masjid ataupun di lapangan. Oke, bagaimana? Betul? Oke, baik. Mungkin ada lagi kelompok yang lain yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apakah sholat gerhana cuma laki-laki aja? Sholat gerhana bisa juga dilakukan oleh jamaah perempuan. Oke, bagaimana? Bagaimana juga memang Nabi ya pernah menganjurkan bahwa sholat gerhana itu bukan hanya laki-laki saja yang melakukan, tetapi sholat gerhana juga boleh perempuan yang melakukan.
Oke. Kalau yang mau bertanya, maka nanti akan ditutup oleh kelompok 4 ya. Oke. Baik, kembalikan kepada kelompok 4, silakan. Jadi kata salah aku, maaf dimaafkan dari kelompok 4. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 4 untuk kembali sampai di sini dan mudah-mudahan untuk selanjutnya Allah memberikan kesempatan kita untuk berjumpa kembali. Jadi untuk kelompok yang selanjutnya nanti akan membahas pada minggu depan karena waktu kita sudah habis, maka kita cukupi sampai di sini saja. Sekian dari Ustaz, mohon maaf bila ada kekurangan atas segala hilaf. Dan silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum menutup belajar. Silakan ketua kelas. Ada yang ditutup dengan doa kafaratul majlis.